Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan, perut ustazah tiba-tiba mengeluarkan ribuan paku yang mengerikan. Ternyata gara-gara hal ini. Namun sebelum itu, sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Sore itu, langit desa Sukamaju mulai memerah. Suara azan asyar berkumandang dari masjid desa, berpadu dengan suara anak-anak yang sedang mengaji di teras rumah Ustazah Sarah. Udara sejuk dari pepohonan rindang di halaman mengiringi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sekelompok burung gereja melintasi langit senja, terbang menuju sarang mereka di atap masjid. Di teras rumah yang sederhana namun asri itu, 10 anak duduk melingkar dengan Al-Quran terbuka di hadapan mereka. Ustazah Sarah, 35 tahun, duduk di tengah lingkaran, mengenakan gamis biru muda dan kerudung putih yang menjadi ciri khasnya. Wajahnya yang teduh memancarkan kesabaran saat membimbing anak-anak membaca huruf hijayah. Alhamdulillah, bagus sekali bacaannya, Zahra. Sekarang coba perhatikan panjang pendeknya ya. Ustazah Sarah tersenyum lembut sambil menunjuk huruf-huruf di hadapan gadis kecil berkerudung pink itu. Kalau ada tanda ini, dibaca panjang 2 harakat. Seperti ini, Ustazah. Zahra mencoba mengulang bacaannya dengan lebih hati-hati. Iya, betul sekali. Masya Allah, pintar. Ustazah Sarah mengangguk puas. Dia kemudian beralih pada murid di sebelahnya. Sekarang giliran Fadil. Namun sebelum Fadil mulai membaca, tiba-tiba rasa sakit yang teramat sangat menyerang perut Ustazah Sarah. Wajahnya yang teduh berubah pucat seketika. Keringat dingin mulai membasahi keningnya yang tertutup kerudung. Astagfirullah. Ya Allah. Ustazah Sarah mencengkeram perutnya, berusaha menahan sakit yang semakin menjadi. Nafasnya terengah-engah menahan perih yang terasa seperti ribuan jarum menusuk dari dalam. Ustazah kenapa? Tanya Zahra dengan wajah khawatir. Anak-anak lain mulai menghentikan bacaan mereka, menatap guru mengaji mereka dengan cemas. Tidak apa-apa. Nah, Ustazah istirahat sebentar ya. Dengan tangan gemetar, Ustazah Sarah berusaha berdiri, tapi rasa sakit itu membuatnya terduduk kembali. Al-Quran di pangkuannya tergelincir ke lantai teras. Rina, tolong panggilkan Pak Gunawan di rumah. Pintanya pada salah satu murid yang lebih besar. Suaranya bergetar menahan sakit. Baik, Ustazah. Rina bangkit dan bergegas ke dalam rumah. Belum sempat Rina mencapai pintu, Ustazah Sarah menjerit tertahan. Sesuatu yang keras dan tajam terasa bergerak di dalam perutnya, seperti mencari jalan keluar. Anak-anak menjerit ketakutan saat melihat sebuah paku berkarat perlahan-lahan keluar dari pusar Ustazah Sarah, menembus gamis birunya yang kini ternoda darah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ustazah Sarah terisak, membaca ayat kursi berulang-ulang di tengah rasa sakitnya. Air mata mengalir di pipinya yang kini sepucat kapas. Ustazah. Pak Gunawan yang baru pulang dari bengkel lasnya berlari tergopoh-gopoh menghampiri istrinya. Baju kerjanya yang penuh noda masih melekat di tubuh. Innalillahi. Apa yang terjadi? Abah sakit sekali. Ustazah Sarah berbisik lemah, tangannya yang dingin menggenggam tangan suaminya. Rasanya seperti ada yang mencabik-cabik dari dalam. Astagfirullah. Sarah. Pak Gunawan menahan tangis melihat darah yang merembes di gamis istrinya dan paku berkarat yang kini tergeletak di lantai teras. Anak-anak, kalian pulanglah dulu. Mengajinya dilanjutkan besok ya, insya Allah. Pak Gunawan berkata pada murid-murid yang masih terpaku ketakutan. Anak-anak mengaji berhamburan pulang dengan wajah pucat, sementara Pak Gunawan dengan sigap menggendong istrinya ke dalam rumah. Saat melewati teras, matanya tertumbuk pada paku berkarat yang menjadi saksi bisu awal dari ujian berat yang akan menimpa keluarga mereka. Di kejauhan, azan asyar masih mengalun, seolah mengiringi air mata dan doa yang mengalir dalam diam. Bismillah. Pak Gunawan, 40 tahun, memulai perjalanannya menuju rumah sakit kabupaten. Di sampingnya, Ustazah Sarah terbaring lemah di jok mobil yang direbahkan, sesekali melantunkan zikir di antara rintihan kesakitannya. Sabarlah, Sarah. Sebentar lagi kita sampai. Pak Gunawan berusaha menenangkan istrinya, sambil sesekali melirik cemas dari kaca spion. Jalan berlubang membuat perjalanan terasa begitu panjang. Di ruang praktik dokter spesialis, Dr. Hendra mengerutkan kening membaca hasil pemeriksaan di tangannya.
Sudah 3 jam Ustazah Sarah menjalani berbagai tes, dari röntgen hingga USG, namun hasilnya membingungkan. Pak Gunawan, dokter parubaya itu memanggil sambil melepas kacamatanya. Secara medis, tidak ada yang salah dengan istri Bapak. Semua hasil pemeriksaan normal. Tidak ada benda asing dalam perut, tidak ada luka dalam, bahkan bekas luka di pusar yang Bapak ceritakan itu sudah tidak ada. Tapi Dok, saya melihat sendiri paku itu keluar dari perut istri saya. Pak Gunawan menegaskan dengan suara tertahan. Dan sakitnya masih terus berlanjut. Subhanallah. Dokter menggelengkan kepala. Saya sudah 20 tahun praktik, baru kali ini menemui kasus seperti ini. Secara logika, kalau benar ada paku keluar dari perut, seharusnya ada jejak luka atau infeksi. Tapi ini semuanya normal. Di ranjang pemeriksaan, Ustazah Sarah mengerang pelan. Rasa sakit itu datang lagi, membuatnya mencengkeram pinggiran ranjang. Ya Allah, sakit sekali. Isaknya. Pak Gunawan bergegas menghampiri istrinya, membacakan ayat-ayat ruqyah yang dia hafal. Dokter Hendra ikut mendekat, memeriksa kembali perut pasiennya dengan seksama. Betapa terkejutnya mereka saat melihat sebuah paku kecil perlahan menyembul keluar dari pusar Ustazah Sarah. Dokter Hendra segera mengambil pinset steril, namun sebelum dia sempat bertindak, paku itu sudah keluar sepenuhnya, jatuh ke lantai dengan dentingan pelan. Astagfirullah. Dokter Hendra terduduk di kursinya. Ini di luar nalar kedokteran. Sejak hari itu, Ustazah Sarah rutin kontrol ke rumah sakit. Namun hasilnya selalu sama, semua pemeriksaan menunjukkan kondisi normal. Meski begitu, rasa sakit itu terus datang setiap hari, kadang disertai keluarnya paku, kadang hanya rasa nyeri yang membuat tubuhnya lemah. Mungkin ada baiknya Bapak dan Ibu juga mencari pertolongan spiritual. Dokter Hendra akhirnya menyarankan pada kunjungan kesekian. Karena secara medis, kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Pak Gunawan mengangguk lemah. Di sebelahnya, Ustazah Sarah tersenyum tabah. Alhamdulillah, mungkin ini ujian dari Allah untuk keluarga kami, Dok. Kami akan terus berikhtiar dan berdoa. Dalam perjalanan pulang, mobil mereka ditemani suara lantunan ayat-ayat Al-Quran dari radio. Pak Gunawan menggenggam erat tangan istrinya, berdoa dalam hati agar Allah memberikan kesembuhan dan kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Waktu berlalu seperti air mengalir. Daun-daun yang berguguran di halaman rumah Ustazah Sarah berganti dengan tunas-tunas baru. Musim berganti musim, dan perlahan-lahan kondisi Ustazah Sarah mulai menunjukkan perubahan. Alhamdulillah. Ustazah Sarah tersenyum lega sambil membereskan sajadahnya setelah sholat subuh. Sudah seminggu ini dia bisa menjalankan sholat tanpa harus terganggu rasa sakit yang mencekam. Ya Allah, terima kasih atas kemudahan You. Pak Gunawan yang baru selesai merapikan mukena putri bungsunya ikut tersenyum. Bagaimana perasaanmu hari ini, Sarah? Lebih baik, Abah, jawabnya sambil mengelus perutnya yang dulu sering mengeluarkan paku. Sakitnya sudah jarang sekali datang. Mungkin Allah sudah mendengar doa-doa kita. Namun ujian belum sepenuhnya berlalu. Suatu pagi, saat sedang mengajar mengaji, rasa sakit itu kembali menyerang. Kali ini tidak ada paku yang keluar. Tapi intensitas sakitnya membuat Ustazah Sarah tidak kuat menahan. Ustazah, jerit anak-anak panik saat melihat guru mengaji mereka ambruk di tengah pembelajaran. Tolong panggil Abah. Bisik Ustazah Sarah lemah sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya. Kejadian seperti ini masih berulang, meski tidak sesering dulu. Kadang datang saat dia sedang memasak di dapur, terkadang saat sedang mencuci, atau bahkan saat sedang tidur malam. Setiap kali kambuh, pingsan selalu menjadi ujung dari rasa sakit yang menderanya. Mungkin ini tanda dari Allah untuk lebih banyak beristirahat. Sarah, ujar Pak Gunawan suatu malam, setelah istrinya siuman dari pingsan yang kesekian. Kita sudah lalui ini selama bertahun-tahun. Alhamdulillah, setidaknya sekarang tidak ada lagi paku yang keluar. Ustazah Sarah mengangguk lemah. Iya, Abah. Tapi saya tidak mau berhenti mengajar mengaji. Itu amanah dari Allah. Insya Allah, selama masih ada kekuatan, saya akan terus mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Air mata Pak Gunawan menetes mendengar ketegaran istrinya. Di tengah cobaan yang tak kunjung usai, semangat dakwahnya tak pernah padam. Diusapnya lembut rambut istrinya yang kini mulai dihiasi uban. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk istriku. Doa Pak Gunawan dalam hati, seperti yang selalu dia panjatkan setiap malam. Kuatkanlah dia dalam mengemban amanah MU.
Bertahun-tahun berlalu, namun misteri sakit yang diderita Ustazah Sarah tak pernah terpecahkan. Yang berubah hanyalah intensitasnya yang semakin berkurang, dan tidak adanya lagi paku yang keluar dari tubuhnya. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, keimanan dan kesabaran keluarga ini dalam menghadapi ujian dari Allah. Sebelum kita menguak misteri paku yang keluar dari perut Ustazah Sarah, mari kita mengenal lebih dekat sosok perempuan yang menjadi pilar dakwah di desa Sukamaju ini. Rumahnya yang sederhana di ujung jalan kampung selalu ramai dengan suara lantun ayat suci dan celoteh riang anak-anak. Sejak menikah dengan Pak Gunawan 15 tahun lalu, Ustazah Sarah memilih untuk fokus menjadi ibu rumah tangga. Namun, baginya mengurus rumah tangga bukan berarti meninggalkan peran dakwah di masyarakat. Justru dari ruang domestik inilah, dia menemukan caranya sendiri untuk berbagi ilmu. Awalnya cuma mengajari anak-anak tetangga yang main ke rumah, kenang Ustazah Sarah saat ditanya tentang awal mula TPA di rumahnya. Ada yang lihat saya sedang mengaji, lalu minta diajari. Besoknya datang lagi bawa teman. Alhamdulillah, lama-lama jadi ramai. Teras rumahnya yang tidak seberapa luas itu kini menjelma menjadi madrasah kecil. Setiap sore, kecuali hari Minggu, puluhan anak berkumpul untuk belajar membaca Al-Quran. Mulai dari yang masih ikra, sampai yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Ustazah itu sabar sekali mengajarinya, ujar Bu Aminah, tetangga sebelah rumah. Anak saya yang bandel itu, di tempat lain tidak ada yang betah mengajarinya. Tapi sama Ustazah Sarah, sekarang sudah bisa baca Al-Quran, Masya Allah. Tidak hanya mengajar anak-anak, Ustazah Sarah juga aktif dalam kegiatan keagamaan ibu-ibu di kampung. Setiap Jumat pagi, rumahnya menjadi tempat pengajian rutin. Dia memimpin taklim dengan pembawaan yang lembut namun berisi. Materi yang disampaikan selalu relevan dengan kehidupan sehari-hari para ibu. Kadang kita bahas tentang mendidik anak, kadang tentang harmoni rumah tangga, jelas Ustazah Sarah. Yang penting bisa diamalkan. Karena ilmu yang bermanfaat itu yang dipraktikkan, bukan hanya didengar. Di bawah bimbingannya, ibu-ibu yang tadinya hanya bisa membaca Al-Quran dengan terbata-bata, perlahan mulai lancar. Yang tadinya tidak mengerti tajwid, mulai paham mana yang harus dipanjangkan dan mana yang harus dipendekkan. Saya cuma perantara, katanya rendah hati setiap kali dipuji. Yang memberi hidayah dan pemahaman itu Allah. Kita hanya berusaha menjadi wasilah kebaikan. Keikhlasan Ustazah Sarah dalam mengajar terlihat dari penolakannya untuk menerima bayaran. Mengajarkan Al-Quran itu amanah, bukan bisnis, tegasnya. Kalau ada yang memberi, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Yang penting anak-anak bisa membaca kitab Allah. Melihat kesungguhan istrinya dalam berdakwah, Pak Gunawan selalu mendukung penuh. Dia bahkan rela membangun teras tambahan agar anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman. Rezeki itu Allah yang atur, katanya saat ada yang menanyakan soal biaya. Yang penting niat kita baik, insya Allah cukup. Siapa sangka, di balik kesederhanaan dan keikhlasan keluarga ini, ujian berat sedang menanti. Namun sebelum kita sampai ke sana, ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari keseharian mereka dalam melayani masyarakat dengan Al-Quran. Mentari belum sepenuhnya terbit ketika Pak Gunawan sudah melangkah ke sawah dengan cangkul di pundak. Sebagai buruh tani, dia terkenal rajin dan pekerja keras. Namun seringkali, saat memandang 3 anaknya yang sedang tumbuh dan istrinya yang sedang mengandung anak keempat, hatinya terasa berat. Penghasilan sebagai buruh tani selalu pas-pasan, kadang malah kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya Allah, tunjukkanlah jalan untuk hamba-Mu ini mencari nafkah yang lebih baik, doanya setiap kali sujud dalam sholat malam. Suatu hari, setelah selesai membantu tetangganya memanen padi, Pak Gunawan berpapasan dengan Pak Somad, pemilik bengkel las di kota kecamatan. Gunawan, saya lihat kamu orangnya rajin, kata Pak Somad. Kebetulan bengkel saya butuh tukang las. Mau belajar? Tawaran itu bagaikan jawaban dari doanya selama ini. Meski tak punya pengalaman sama sekali dalam pengelasan, Pak Gunawan memberanikan diri. Tapi saya tidak bisa apa-apa, Pak, jawabnya jujur. Tidak apa-apa. Yang penting mau belajar. Gajinya memang kecil di awal, tapi kalau sudah bisa, insya Allah lumayan. Malam itu, Pak Gunawan berdiskusi dengan Ustazah Sarah yang perutnya sudah membesar. Bagaimana menurutmu, Bu? Gajinya memang lebih kecil dari buruh tani, tapi ada kesempatan belajar keahlian baru. Ustazah Sarah tersenyum mendukung. Kalau itu yang terbaik menurut Abah, saya mendukung. Kita bisa hidup sederhana dulu selama Abah belajar.
Yang penting halal dan ada masa depannya. Dengan bismillah, Pak Gunawan memulai pekerjaannya di bengkel las. Setiap hari dia berangkat pagi-pagi, berjalan kaki 5 kilometer ke bengkel untuk menghemat ongkos. Tangannya yang terbiasa memegang cangkul kini harus belajar menggunakan peralatan las. Pelan-pelan, Gan, Pak Somad dengan sabar mengajari. Las itu butuh feeling. Tangan harus tenang, mata harus fokus. Berbulan-bulan Pak Gunawan belajar dengan tekun. Setiap malam, dia membaca buku-buku tentang teknik las yang dipinjamkan Pak Somad. Kalau ada yang tidak paham, dia catat untuk ditanyakan besok. Masya Allah, jarang saya lihat orang semangat belajar seperti kamu, Gan, puji Pak Somad suatu hari. Padahal sudah capek seharian kerja, masih mau belajar teori. Kerja keras Pak Gunawan membuahkan hasil. Dalam waktu setahun, kemampuan lasnya sudah sangat baik. Pak Somad mulai mempercayakan pekerjaan-pekerjaan penting padanya. Ini pelanggan spesial, Gan. Kamu yang handle ya, kata Pak Somad sambil menyerahkan proyek pembuatan pagar rumah mewah. Kepercayaan itu membuat Pak Gunawan semakin giat belajar. Dia tidak hanya menguasai teknik las, tapi juga belajar tentang manajemen bengkel, perhitungan biaya, dan cara menghadapi pelanggan. Pak Somad dengan senang hati membagi semua ilmunya. Suatu hari nanti kamu harus buka bengkel sendiri, Gan, kata Pak Somad. Ilmu yang saya berikan ini amanah. Harus digunakan untuk kebaikan dan disebarkan lagi ke orang lain. Air mata Pak Gunawan nyaris menetes mendengar ketulusan bosnya. Insya Allah, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Pak dengan sebaik-baik balasan. Setelah 3 tahun bekerja di bengkel Pak Somad, Pak Gunawan mulai menyisihkan sebagian gajinya untuk ditabung. Setiap malam, dia dan Ustazah Sarah menghitung uang tabungan yang disimpan dalam sebuah kaleng bekas biskuit. Alhamdulillah, sudah terkumpul 5 juta, Bu, kata Pak Gunawan suatu malam. Tapi masih jauh dari cukup untuk modal buka bengkel. Sabar, Bah, Ustazah Sarah menenangkan. Allah pasti akan memberi jalan. Seolah mendengar doa mereka, orang tua Pak Gunawan datang berkunjung dari desa seberang. Setelah mendengar rencana anaknya, mereka sepakat untuk membantu. Kami ada tabungan dari hasil jual sawah, kata ayah Pak Gunawan. Ambillah sebagai modal. Anggap saja investasi masa depan cucu-cucu. Masalah modal mulai teratasi, tapi Pak Gunawan masih ragu. Dia tidak ingin membuka bengkel tanpa restu dari Pak Somad yang telah mengajarinya segala hal tentang las. Pak Gunawan memberanikan diri suatu hari. Saya ingin minta izin. Belum selesai dia bicara, Pak Somad tersenyum. Mau buka bengkel sendiri ya? Alhamdulillah, akhirnya kamu berani juga mengatakannya. Bapak tidak marah. Kenapa harus marah? Justru saya senang. Ilmu yang saya ajarkan akan lebih bermanfaat kalau kamu gunakan untuk usaha sendiri. Dengan restu Pak Somad, Pak Gunawan semakin mantap. Paman dari pihak Ustazah Sarah menawarkan sebidang tanah kosong untuk dibangun bengkel. Lokasinya strategis, tidak jauh dari bengkel Pak Somad. Pakai saja tanah itu, kata sang paman. Daripada dibiarkan kosong. Nanti kalau sudah dapat untung, baru kita bicarakan sewanya. Dalam waktu 2 bulan, bengkel sederhana Pak Gunawan berdiri. Spanduk, berkah las, terpampang di depan. Hari pertama buka, Pak Somad datang. Semoga berkah, Gan. Jangan lupa selalu mulai dengan bismillah. Awalnya sepi, tapi kualitas hasil las Pak Gunawan mulai dikenal. Pelanggan datang satu-satu, kemudian semakin ramai. Beberapa pelanggan tetap Pak Somad bahkan mulai beralih ke bengkelnya karena harganya lebih murah. Maaf, Pak Gunawan merasa tidak enak hati. Saya tidak bermaksud mengambil pelanggan Bapak. Tidak apa-apa, Gan. Namanya juga bisnis. Yang penting kamu jujur dan adil dalam memberi harga. 6 bulan berlalu, bengkel Pak Gunawan semakin ramai. Dia bahkan harus merekrut 2 tukang las untuk membantu. Omsetnya kini jauh melampaui bengkel Pak Somad yang mulai sepi. Ahmad, anak keempat Pak Gunawan dan Ustazah Sarah, tumbuh menjadi bocah yang cerdas dan periang. Di usianya yang kelima, dia sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Hasil didikan langsung dari ibunya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Semua bermula dari suara-suara aneh di atap rumah mereka. Awalnya hanya terdengar samar, seperti langkah-langkah kecil yang bergerak di malam hari. Mungkin hanya kucing, Bah, kata Ustazah Sarah,
meski dalam hatinya ada kekhawatiran yang tidak bisa dijelaskan. Namun suara itu semakin jelas. Kadang seperti benda berat yang diseret, kadang seperti ketukan berulang yang menggema di seluruh rumah. Anak-anak mulai ketakutan tidur di kamar sendiri. "Ibu, aku takut," isak Fatimah, si sulung yang berusia 12 tahun, suatu malam. "Tadi aku dengar seperti ada yang ketawa di atas kamar." Ustazah Sarah memeluk putrinya, membacakan ayat kursi untuk menenangkan. Tapi justru saat itulah rasa sakit di perutnya mulai menyerang dengan hebat. Sejak itu, kehidupan keluarga mereka berubah drastis. Ustazah Sarah yang biasa mengurus semua keperluan rumah tangga, kini lebih banyak berbaring kesakitan. TPA yang biasanya ramai dengan suara anak-anak mengaji, terpaksa ditutup sementara. "Maafkan ibu, nak," kata Ustazah Sarah pada anak-anaknya suatu hari, menahan air mata. "Ibu tidak bisa menemani kalian bermain seperti dulu." Ahmad yang masih kecil sering menangis mencari ibunya. Ibu sakit apa? Kapan sembuh?" Fatimah, sebagai anak tertua, berusaha menggantikan peran ibunya. Di usianya yang masih belia, dia sudah harus belajar memasak dan mengurus adik-adiknya. Zainab, anak kedua, membantu membereskan rumah. Sedangkan Yusuf, anak ketiga, membantu mengerjakan PR Ahmad. "Anak-anak ibu hebat sekali," puji Ustazah Sarah saat melihat anak-anaknya saling membantu. Tapi hatinya perih, menyadari mereka kehilangan masa kecil yang seharusnya penuh keceriaan. Malam-malam mereka kini dihiasi suara tangis tertahan Ustazah Sarah yang menahan sakit, bercampur dengan suara-suara misterius yang semakin mengganggu. Pak Gunawan berkali-kali memeriksa atap rumah, tapi tidak pernah menemukan apa-apa. "Abah, kenapa ibu selalu sakit?" tanya Yusuf suatu malam. "Teman-teman di sekolah bilang rumah kita ada." "Astagfirullah, Yusuf," potong Pak Gunawan lembut. "Ini ujian dari Allah untuk keluarga kita. Yang penting kita tetap sabar dan selalu berdoa." Di kamarnya yang remang, Ustazah Sarah mendengar percakapan itu. Air matanya mengalir deras, bukan karena rasa sakit di perutnya, tapi karena kesedihan melihat anak-anaknya harus tumbuh dalam suasana yang mencekam. "Ya Allah," doanya dalam hati, "berilah kekuatan pada anak-anakku. Jangan biarkan cobaan ini merenggut kebahagiaan masa kecil mereka." Setelah 5 tahun penuh cobaan, akhirnya keajaiban itu datang. Perlahan tapi pasti, rasa sakit yang mendera Ustazah Sarah mulai berkurang. Suara-suara misterius di atap rumah pun berangsur menghilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Gunawan tidak henti-hentinya bersyukur melihat istrinya bisa kembali beraktivitas normal. TPA di rumah mereka kembali dibuka, disambut gembira oleh anak-anak kampung yang sudah lama merindukan pengajian. Ibu sudah sehat. Ahmad, yang kini berusia 10 tahun, memeluk ibunya erat-erat saat melihat Ustazah Sarah menggelar tikar untuk mengaji di teras seperti dulu. Kebahagiaan keluarga itu semakin lengkap ketika Allah menganugerahi mereka seorang putri kecil. Kehamilan kelima Ustazah Sarah berjalan lancar, tanpa gangguan seperti yang dia alami dulu. "Kita beri nama Rahma," usul Pak Gunawan saat putri mereka lahir. "Karena dia adalah rahmat Allah untuk keluarga kita setelah semua ujian yang kita lalui." Fatimah, yang kini sudah beranjak remaja, sangat bersemangat mengurus adik kecilnya. Pengalaman mengurus adik-adiknya selama ibunya sakit membuatnya sangat terampil dalam merawat bayi. Sekarang gantian Fatimah yang jadi guru mengaji. Canda Ustazah Sarah saat melihat putri sulungnya mengajari Rahma membaca huruf hijaiyah, meski si kecil baru bisa mengoceh tidak jelas. Sementara itu, bengkel las Pak Gunawan tetap berjalan lancar. Meski tidak seramai dulu, tapi cukup untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak. Dia tidak lagi mengejar keuntungan berlebihan, yang penting berkah. Yang penting halal dan cukup, katanya saat ada yang menanyakan kenapa tidak membuka cabang. "Saya sudah belajar dari pengalaman, ketenangan keluarga lebih berharga dari apapun." Setiap pagi, sebelum berangkat ke bengkel, Pak Gunawan menyempatkan diri sarapan bersama keluarga. Kebiasaan yang dulu sempat hilang saat Ustazah Sarah sakit, kini menjadi momen berharga yang tidak pernah dia lewatkan. "Abah," kata Zainab suatu pagi, "terima kasih ya sudah kuat menjaga keluarga kita selama ibu sakit dulu." Pak Gunawan terdiam, matanya berkaca-kaca. "Abah yang harusnya berterima kasih. Kalian semua sudah sangat hebat membantu Abah merawat ibu." Ustazah Sarah yang sedang menggendong Rahma ikut terharu. "Allah memang maha baik ya, Bah. Setelah hujan yang begitu deras, akhirnya kita diperlihatkan pelanginya." Di tengah kesederhanaan mereka, keluarga ini menemukan kebahagiaan yang hakiki.
Ujian berat yang mereka lalui justru mempererat ikatan di antara mereka, mengajarkan makna kesabaran, dan menguatkan iman mereka pada Allah. Suatu sore yang mendung, seorang lelaki tua dengan tubuh kurus dan wajah pucat berdiri di depan bengkel las Pak Gunawan. Hujan rintik mulai turun ketika Pak Gunawan mengenali sosok itu, Pak Somad, mantan bosnya yang sudah lama tidak terlihat. Astagfirullah, Pak. Pak Gunawan terkejut melihat kondisi mantan bosnya yang jauh berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Mari masuk, Pak. Di luar hujan. Pak Somad melangkah tertatih, tubuhnya gemetar. Begitu duduk, air matanya mengalir deras. Gan, saya datang untuk mengaku dan meminta maaf. Maksud Bapak? Pak Gunawan menyodorkan segelas air putih. Bengkel saya bangkrut, Gan. Sudah 2 tahun tutup. Saya juga sakit-sakitan, ini semua balasan atas perbuatan jahat saya. Pak Gunawan mendengarkan dengan dada berdebar. Pak Somad melanjutkan dengan suara bergetar. Saya yang membuat istri kamu sakit. Saya pergi ke dukun, awalnya mau mencelakakan kamu karena iri bengkel kamu lebih maju. Tapi santetnya mental kena istri kamu. Ruangan itu hening. Hanya suara hujan dan isak tangis Pak Somad yang terdengar. Tapi ternyata istri kamu dilindungi Allah. Santetnya cuma kena sedikit. Malah berbalik menimpa saya. Seperti karm. Sekarang saya yang hancur. Pak Gunawan terdiam, mencerna pengakuan mengejutkan ini. Tangannya mencengkeram kursi, menahan gejolak emosi. Saya mohon maaf, Gan. Saya sudah bertobat. Setiap malam saya tidak bisa tidur, teringat dosa besar ini. Pak Gunawan akhirnya bersuara. Saya juga mau minta maaf. Pak Somad mengangkat wajahnya, kebingungan. Saya minta maaf karena membuka bengkel terlalu dekat dengan bengkel Pak. Saya tidak pernah bermaksud menyaingi atau merusak usaha Pak. Saya hanya ingin menafkahi keluarga. Gan. Pak Somad terisak lebih keras. Kenapa kamu yang minta maaf? Saya yang jahat, saya yang merusak keluargamu. Sudahlah, Pak. Semua sudah berlalu. Yang penting sekarang Bapak sudah bertobat. Allah Maha Pengampun. Saat itu Ustazah Sarah pulang dari mengajar mengaji, membawa Rahma dalam gendongannya. Melihat suasana yang tegang, dia memahami ada hal serius yang sedang terjadi. Sarah. Pak Somad berlutut di hadapan Ustazah Sarah. Maafkan saya yang membuat kamu menderita selama bertahun-tahun. Ustazah Sarah menatap suaminya, yang mengangguk mengisyaratkan bahwa Pak Somad sudah mengaku semuanya. Dengan tenang, dia menjawab, saya sudah memaafkan Bawaj bahkan sebelum tahu siapa yang berbuat. Islam mengajarkan kita untuk memaafkan, kan? Tapi bagaimana bisa kalian memaafkan semudah ini? Tidak ada yang mudah, Pak, jawab Ustazah Sarah lembut. Tapi dendam hanya akan menambah beban. Lebih baik kita sama-sama berdoa, semoga Allah mengampuni kita semua. Dan ajaibnya, setelah saya semakin ikhlas dan memaafkan, sakit itu benar-benar sembuh atas izin Allah. Pak Gunawan menambahkan, insya Allah, kalau Bapak sudah sehat, saya ingin belajar lagi dari Bapak. Kita bisa kerjasama mengembangkan bengkel, berbagi rezeki. Air mata Pak Somad semakin deras mendengar ketulusan maaf dan kebaikan kedua orang ini. Di luar, hujan mulai reda, dan pelangi muncul di langit senja, seperti pengingat bahwa rahmat Allah selalu ada untuk hambanya yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Waktu memang mampu mengobati luka. Setelah pengakuan dan permintaan maaf Pak Somad, hubungan kedua keluarga perlahan membaik. Pak Somad sering berkunjung ke bengkel Pak Gunawan, berbagi pengalaman dan cerita dengan secangkir teh hangat. Dulu saya salah, Gan, kata Pak Somad suatu hari. Saya kira rezeki itu terbatas. Ternyata Allah punya cara sendiri membagi rezeki untuk hambanya. Pak Gunawan tersenyum. Yang penting sekarang kita sudah sama-sama mengerti, Pak. Rezeki bukan untuk diperebutkan, tapi untuk dibagi. Kisah keluarga ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat sekitar. Bahwa ujian terberat sekalipun bisa dihadapi dengan sabar dan tawakal. Bahwa dendam hanya akan mempersulit jalan menuju kebahagiaan. Dan yang terpenting, bahwa Allah selalu punya rencana indah di balik setiap cobaan. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.